Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para penggemar sinetron Buku Harian Seorang Istri, balik lagi di ulasan alur cerita sinetron Buku Harian Seorang Istri untuk episode malam ini 6 April 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua, yang tentunya semakin seru lagi untuk kita tonton. Namun sebelumnya bagi dulur-dulur, mama, tante-tante yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan sebelumnya kita doakan para pemain dan kru BHSI diberi kesehatan. Dan juga semoga alur cerita sinetron Buku Harian Seorang Istri kedepannya semakin seru lagi supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan tentunya di episode malam ini kita pun akan disuguhkan episode yang paling ditunggu-tunggu, yang tentunya akan membuat para penonton di rumah semakin dibikin baper oleh Nana dan Dewa, dan akan dibikin darting oleh ulahnya si Alia, si Led Atel, dan si Brokoko Kronik. Di episode selanjutnya terlihat di sini si Alia, si Led Atel datang ke rumah Bu Farah. Dan di sana si Alia, si Led Atel sambil tersenyum. Lalu di sana juga Bu Farah sangat kaget dan dia langsung berdiri dan memarahi si Alia, si Led Atel. Dan Bu Farah di sana ngomong, "Kenapa kamu kesini lagi nggak kapok-kapok?" kata Bu Farah kepada si Alia, si Led Atel. Lalu di sana juga si Alia, si Led Atel, "Saya kesini tidak akan lama, cuman kesini saya mengasihkan berkas-berkas untuk Pak Dewa karena Pak Dewa di kantor nggak ada," kata si Alia, si Led Atel. Lalu pas di luar si Alia, si Led Atel mendengar percakapan di dalam bahwa si Roni, si Brokokok sama si Livia pernah numur sesuatu. Lalu di sana juga si Roni ngomong dan si Livia istrinya dia keceplosan. Lalu di luar si Alia, si Led Atel mendengarnya dan dia melihat mobilnya si Brokokok Roni. Dan ternyata di sana dilihatin sama si Alia, si Led Atel, mobil Roni itu memang lecet. Terlihat di sana ada bekas otopet yang dipakai Salsa. Di sana catnya terterap nempel. Lalu di sana besar kemungkinan si Alia, si Led Atel curiga yang nabrak anaknya itu si Brokoko Kroni. Dan di sana juga si Alia, si Led Atel langsung pergi naik taksi. Dan tak lama kemudian datanglah Dewa udah makan siang sama Nana dari butik. Lalu pas Dewa datang, Dewa juga melihat mobil si Brokoko Kroni kok lecet. Lalu gak lama kemudian datanglah Livia sama si Brokoko Kroni dan Bu Farah juga. Lalu Dewa nanya sama si Brokoko Kroni dan Livia, "Ini kenapa mobil?" kata Dewa. Lalu di sana Dewa menanyakan, "Ada apa sama mobil ini, nomor apa?" kata Dewa ke si Alia, ke si Brokoko Kroni. Lalu di sisi lain terlihat di sini Neratu lagi ngobrol sama Bu Sari dan dia minta harus dites DNA Kelvin. Lalu di sisi lain yang ngintip Noong ngadek-ngadekan Lula sama Kelvin lagi mengintip mendengarkan pembicaraan Neratu. Lalu di sana dia lagi ke rumah langsung makan siang, Neratu, Lula, dan Bu Sari dan juga Kelvin. Tapi di sisi lain Kelvin dia mikir, "Saya mau ngancurkan keluarga Dewa Buana. Bagaimana kalau hancur nasibnya Neratu?" kata Kelvin. Lalu di sisi lain terlihat di sini si Alia, si Led Atel di taksi yang pulang dari rumahnya Bu Farah yang sudah tahu yang nabrak anaknya itu adalah si Brokoko Kroni sama si Livia. Dan dia juga tidak mau diperpanjang karena kalau diperpanjang dia pasti ketahuan punya anak. Lalu di sisi lain terlihat di sini Pasha sama Nana yang mau ke butik, dia terjebak di gedung reruntuhan. Dan di sana mobilnya nggak bisa keluar, terjebak di dalam. Terlihat di video ini sama kita Nana sama sama Pasha di dalam mobil berusaha keluar dari mobil. Dan di sana juga Pasha kelihatan berusaha benar untuk menyelamatkan Nana. Dan di sana Nana juga keluar
karena sudah dipecahin kacanya. Dan di sisi lain terlihat di sini Dewa yang sangat khawatir, menelpon Nana, menelpon Pasha, tidak nyambung. Lalu di sana juga Dewa pas dia jalan, bingkai fotonya jatuh, foto pernikahan dia sama Nana, dan dia diambil, tangannya kena beling dan getihan berdarah. Lalu di sana Dewa sangat khawatir sama istrinya dan dia melamun. Lalu tiba-tiba nggak lama kemudian dia kedatangan polisi ke sana ke rumahnya Bu Farah. Dan di sana juga Dewa tadinya kan mau keluar di sana karena udah tahu dari berita TV. Pas di luar ada polisi dan dia ngomong, polisi ngasih tahu kepada keluarga Dewa Buana masalah kejadian yang terjebak di reruntuhan gedung itu. Lalu di sana juga Pak Polisi juga pamitan dan Dewa juga pamitan mau menuju ke TKP. Lalu di sana di sisi lain si antagonis Kelvin juga dia mendengarkan berita, dan berita itu dia tahu bahwa yang terjebak itu Nana, dan dia juga ke sana ke TKP. Lalu terlihat di sini di sisi lain lagi di sini terlihat Pasha yang ketimpa membela Nana, ketimpa reruntuhan, dia pingsan, dan dia di sana terlihat Nana jerit-jeritan minta tolong. Lalu di sana Pasha sudah tidak kuat lagi, dia pingsan dan dia udah kacau, pokoknya Nana jerit-jeritan. Lalu di sana tim besar langsung masuk ke dalam karena mau menolong Pasha sama Nana yang ada di dalam. Di sana terus Nana jerit-jeritan minta tolong kepada orang. Lalu terlihat di sini Nana sangat khawatir melihat keadaan Pasha yang begitu parah. Lalu di sana Pasha, sebelum saya mati saya ada yang mau diomongin. Dia udah sadar di sana walaupun dia udah gak kuat. Tapi nggak lama kemudian di sana dia langsung pingsan, nggak tahu apa-apa lagi. Nah itulah ulasan untuk malam ini episode 6 April 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau kata-kata Mimin banyak balelol. Mimin mohon maaf, dan kalau ada suara-suara di luar Mimin juga mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada.